Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani STMKOM. Di sini saya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan laporan hasil riset dengan judul Faktor Pendukung Dunia Pekerjaan bagi Mahasiswa untuk menghadapi karir setelah wisuda pada generasi Z. Di sini kami telah mendapatkan 100 responden dan kami juga telah mengolah data dari hasil responden tersebut dengan menggunakan Smart PLS untuk mencari hipotesis, normalitas data, nilai T, nilai R2, F2, dan nilai Z. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Melinda. Yang kedua ada Risa Wahyuni, Cahya Adi Saputra, Khalifa Al-Hasan, dan M. Rahul Ibnu Al-Andika. Latar belakang, persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja merupakan salah satu perhatian penting di era modern, terutama bagi generasi Z. Lingkungan universitas memainkan peran penting dalam membentuk kesiapan karir melalui penyediaan informasi, pelatihan soft skill, dan pengembangan hard skill. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan karir mahasiswa. Langsung saja, ini adalah data responden dari kuesioner di mana ada 110 responden dan yang paling banyak mengisi yaitu dari semester 3 yaitu sebanyak 58,2%. Dan yang mendominasi perempuan yaitu sebanyak 71,8% dan laki-laki hanya 28,2%. Selanjutnya, di sini ada uji normalitas data. Menurut aturan umum uji normalitas data, jika nilai squeeness atau kurtosis antara min 2 sampai dengan 2, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai squeeness atau kurtosis lebih dari min 2 sampai dengan 2, maka data berkontribusi tidak normal. Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data kuesioner survei tentang faktor pendukung dunia pekerjaan bagi mahasiswa untuk menghadapi karir setelah wisuda pada generasi Z terdistribusi secara normal berdasarkan nilai kurtosis dan squeeness. Dapat dilihat dari tabel yang telah kami tampilkan di sini. Selanjutnya ada uji nilai T. Menurut aturan umum uji parsial data, jika nilai p-values kurang dari 0,05, maka berpengaruh signifikan. Dan jika nilai lebih dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan. Dapat dilihat pada p-values di bagian X1 mendapatkan nilai sebesar 0,147 dan berwarna merah. Nilai tersebut lebih dari 0,05 yang artinya variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara langsung. Sedangkan pada X2 nilai p-values sebesar 0,003 dan berwarna hijau. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang artinya variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara langsung. Dan pada X3 didapatkan nilai p-values sebesar 0,015 dan berwarna hijau. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang artinya variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara langsung. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Risa Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Langsung saja, di sini kita akan menguji nilai R-square. Karena di sini kita menggunakan regresi linear berganda, maka untuk menentukan nilai R kita menggunakan adjusted R-square. Dapat dilihat di sini nilai adjusted R-square-nya sebesar
0,359 yang artinya sumbangan pengaruh variabel Y terhadap variabel X1, X2, dan X3 sebesar 35,9% yang artinya nilai R² termasuk golongan model yang sedang. Selanjutnya, uji nilai F. Menurut aturan umum, F² digunakan untuk nilai efek variabel laten terhadap variabel dependen dengan interpretasi sebagai berikut. Nilai kurang dari 0,02 dianggap tidak signifikan. 0,02 sampai 0,15 menunjukkan efek kecil. 0,15 sampai 0,35 menunjukkan efek sedang. Dan lebih dari 0,35 menunjukkan efek besar. Pada X1, nilai F²-nya sebesar 0,019, yang artinya kemampuan variabel X1 memberikan pengaruh sangat kecil terhadap variabel Y, dikarenakan nilai F² pada X1 sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,02. Nilai F² pada X2 sebesar 0,107, yang artinya kemampuan variabel X2 memberikan pengaruh sedang terhadap variabel Y, dikarenakan nilai F² pada X2 sebesar 0,107 yang lebih kecil dari 0,15. Pada X3, nilai F²-nya sebesar 0,084 yang artinya kemampuan variabel X3 memberikan pengaruh sedang terhadap variabel Y, dikarenakan nilai F² pada X3 sebesar 0,084 lebih kecil dari 0,15. Selanjutnya, uji nilai Z. Dalam Smartware S, nilai T statistik dapat dikonversi ke nilai Z karena bootstrapping menghasilkan distribusi normal. Biasanya, nilai T statistik sudah dianggap setara dengan uji Z jika jumlah sampel cukup besar. Untuk melihat nilai Z, kita bisa melihat tabel T statistik dan p-values. Untuk X1, karena sebesar 1,347 lebih kecil dari 1,96 dan 0,179 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya variabel X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X2 sebesar 3,070 lebih besar dari 1,96 dan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan untuk X3 sebesar 2,407 lebih besar dari 1,96 dan 0,016 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya variabel X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cahya Adi Saputra. Baiklah, dari semua responden yang telah kami kumpulkan dan data-data yang telah kami hitungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, hard skill tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan karir mahasiswa. Yang kedua, penyediaan informasi dari universitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan karir mahasiswa. Dan yang ketiga, pelatihan soft skill yang diberikan oleh universitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan karir mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah model penelitian menunjukkan pengaruh yang sedang dengan nilai R² sebesar 37,6%. Dari kesimpulan yang telah kami jabarkan dan dari data-data yang telah kami hitung, itu kesimpulan yang dapat kami berikan kepada kalian bahwa hard skill tidak memberikan pengaruh signifikan, sedangkan penyediaan informasi dan pelatihan soft skill memiliki pengaruh yang signifikan dengan R² sebesar 37,6%. Baiklah, cukup sekian dari kami kelompok 1 menjabarkan tentang penelitian dan survei kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kami memiliki kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.